Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya yaitu menyusun program pemuliaan. Nah, untuk menciptakan ternak komersil, kita membutuhkan beberapa tahapan. Pertama yaitu kita harus tahu dulu selera konsumen inginnya itu yang seperti apa, atau market driven-nya itu apa sih yang mereka inginkan gitu. Kemudian kita juga harus melihat karakteristik ternaknya, kira-kira karakteristik ternak ini yang cocok untuk dikembangkan itu apa. Nah, kalau sudah dua-duanya kita ketahui, informasinya sudah lengkap, baru kita bisa membuat tujuan pemuliaan. Tujuan pemuliaan ini akan menentukan juga pola pemuliaan. Nah, pola pemuliaan apa yang akan kita buat? Sebenarnya nanti ini keterangannya ada di slide selanjutnya. Sementara kita fokus di sini dulu. Jadi untuk pola pemuliaan juga kita harus tahu kriteria seleksinya. Kriteria seleksi bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Misalnya kalau kuantitatif itu misalkan produksi telur atau bobot badan. Tapi kalau kualitatif misalnya apakah bentuk tanduk atau warna bulu yang dijadikan kriteria seleksinya. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa dari sisi genetiknya dan juga bisa dari sisi tampilannya. Tampilannya apakah, atau fenotipnya ini apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kalau genetik ini kan nanti kan diturunkan ya ke keturunannya. Potensi genetik tetua ini nanti diturunkan. Apakah ini diturunkan atau tidak. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, kita baru nanti akan bisa membuat atau menghasilkan ternak elit, dan ternak elit ini bisa kita jadikan ternak komersil yang akan kita jual untuk masyarakat. Nah, ada 3 poin penting di sini yang harus diingat, itu bahwa pola pemulihan itu spesifik untuk setiap jenis ternak. Artinya misalnya pada domba itu ada yang untuk produksi wol, ada yang untuk produksi daging, juga ada domba tangkas untuk diadu. Nah, ini pola pemulihan itu beda. Atau misalkan di ayam, ada ayam pedaging, ada ayam petelur, atau di sapi ada sapi perah, ada sapi buat diambil tenaganya. Jadi beda-beda. Kemudian modelnya juga ini sangat ditentukan oleh berapa banyak bangsa atau jenis ternak yang akan dipelihara. Kalau misalkan kita punya hanya satu jenis bangsa, maka ini akan menentukan nanti modelnya seperti apa. Tapi kalau kita punya lebih dari satu bangsa, maka kita bisa melakukan persilangan. Nah, ini akan berlanjut dengan keterangan selanjutnya, yaitu untuk produk akhir yang dihasilkan apakah ternak murni atau persilangan. Nah, kalau kita hanya punya jenis satu ternak saja yang istilahnya dalam bangsa itu sifat-sifat yang kita inginkan sudah ada semua, maka dengan satu bangsa saja itu tidak apa-apa, kita hanya cukup melakukan seleksi saja. Tapi kalau dalam satu bangsa itu sifat yang kita inginkan itu tidak lengkap, maka kita bisa menggabungkannya dengan bangsa yang lain. Nah, otomatis di sini nanti akan terjadi persilangan. Ya, kemudian tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa berdasarkan sisipnya ada juga pola pemulihan yang harus kita perhatikan, di mana pola pemulihan untuk ternak ini ada 2 macam, yang close sama yang open. Untuk yang pertama di gambar sebelah kiri itu untuk yang tertutup, atau di sini untuk yang close ya, artinya kalau dilihat dari panah arus ternak itu hanya dari atas ke bawah. Di sini contohnya untuk pemeliharaan ayam atau pada babi. Jadi di ternak itu di strata yang paling atas, yaitu ternak elit atau nucleus, dia bisa turun ke multiplier terperbanyakan, kemudian dia bisa turun lagi menjadi ternak komersil. Tapi ternak yang dari bawah itu nggak bisa masuk ke strata yang lebih atas. Beda dengan gambar yang di sebelah kanan, di mana di situ keterangannya bahwa sistem pola terbuka adalah suatu sistem di mana ternak yang berada di strata di bawahnya dan potensi genetiknya misalkan kita lihat, oh ini bagus, ini makanya dia bisa naik ke atas. Di sini gambar arah panahnya untuk arus ternak juga bolak-balik untuk yang terbuka. Ini misalkan pada sapi perah. Jadi kalau misalkan nanti di lapangan ada di peternak misalkan ada sapi yang bagus,
maka itu bisa dikumpulkan atau dikoleksi oleh strata yang lebih tingginya, oleh balai, misalkan balai inseminasi buatan atau cipelang, misalkan bisa naik gitu ternaknya. Kemudian untuk ini contoh untuk pola pemulihan pada layer, pada ayam petelur. Untuk ayam petelur ini di sebelah kita lihat di sebelah kiri itu galur jantan atau male line, dan sebelah kanan adalah galur betina atau female line. Dimana untuk male line itu tadi kalau dilihat misalnya di atas itu yang di PL di pure line itu ada 4 family. Yang coklat persilangan satu jantan dengan 4 betina, kemudian yang abu-abunya 4 jantan dan 40 betina. Kemudian di yang male female lainnya 4 jantan dan 40 betina. Yang hitamnya itu 40 jantan dan 400 betina. Nah, ini mereka melakukan perkawinan di antara family itu sendiri. Yang coklat dengan yang coklat, yang abu dengan abu, putih dengan putih, hitam dengan hitam. Mereka melakukan perkawinannya di situ. Kemudian untuk mencegah inbreeding maka hanya diambil salah satu jenis kelamin saja dari tiap family. Misalnya untuk yang coklat diambil yang jantannya saja, untuk yang abu yang betinanya saja, kemudian yang putih di sini betinanya saja, dan yang hitam jantannya saja. Nah, kemudian antar warna tadi di GP atau grandparent itu dilakukan persilangan sehingga nanti akan menghasilkan keturunan berikutnya yang disebut PS atau parent stock. Nah, parent stock ini kita ambil hanya satu-satu lagi. Mungkin di galur jantan kita ambil hanya satu, namanya juga galur jantan, kita pasti ambil jantan. Dan yang diutamakan misalkan di galur jantan ini adalah kecepatan pertumbuhannya. Sedangkan untuk di galur betina itu kita usahakan adalah betina yang punya keturunan produksi telur tinggi. Nah, antara jantan dan betina ini kemudian disilangkan dan kita punya produk yang namanya final stock ya, atau commercial stock, di mana di situ mungkin akan bisa dihasilkan 10 juta betina. Jadi kalau ada sampai satu salah saja pemilihan bibit jantan atau bibit betina maka akan menghasilkan 10 juta betina yang kurang baik. Jadi seleksinya harus sangat ketat. Kemudian contoh ini keterangan yang tadi sebenarnya kita bisa lewat untuk sekarang. Untuk broiler. Kalau tadi untuk layer ayam petelur, kalau untuk broiler ini adalah ayam pedaging. Dimana untuk kriteria ayam pedaging ini jelas yang dilihat adalah fertilitas atau kesuburan, kemudian konversi pakannya bagaimana, semakin kecil semakin baik, tapi kalau bobot badannya semakin besar yang semakin baik. Terus konformasinya kompak atau tidak, dan juga ini kesehatannya, karena biasanya untuk broiler ini yang pertumbuhannya cepat itu biasanya dia mudah sakit. Nah, ini juga sama, ini mulainya dari seleksi bibitnya dulu, kemudian ada GGP, grandparent stock. Kalau tadi kan hanya GP saja, kalau ini ada GGP-nya, great grandparent. Kemudian great parent stock, kemudian ke bawah parent stock, dan akhirnya broiler sudah jadi, tinggal langsung ke konsumen. Untuk pola broiler ini, nah itu yang tadi bedanya sudah saya sampaikan, di situ ada great grandparent stock. Jadi untuk petelur itu mungkin cukup sekitar 4 generasi, tapi untuk pedaging itu sekitar 5 generasi. Terus untuk produksi telur di salah satu tetenya itu harus tinggi. Kalau ini hampir sama dengan yang layer tadi ya, tapi utamanya adalah kalau untuk di layer telurnya, kalau untuk di pedaging ya produksi dagingnya. Jadi untuk telur betina produksi telur, untuk telur jantan yang diutamakan adalah yang pertumbuhannya cepat. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pola pemulihan di domba pedaging. Di domba pedaging ini ada istilahnya sire reference, di mana sire reference itu adalah pejantan yang anak betinanya ada di beberapa lokasi. Ada di VBC 1, VBC itu Village Breeding Center 1, ada di Village Breeding Center 2, 3, dan 4. Jadi nanti kita akan tahu apakah si sire ini atau si pejantan ini baik atau tidak. Jadi jangan sampai dia hanya bagus misalkan hanya di suatu
VBC saja, itu belum meyakinkan. Jadi harus anak itu disebar di beberapa VBC. Kalau misalkan semuanya bagus, ya berarti ini bisa dijadikan untuk pejantan. Kemudian untuk pola pemulihan sapi perah, kita misalkan di nukleusnya punya 200 ekor betina yang punya record yang bagus. Nah, nanti 20 betina yang kurang bagus itu dikeluarkan dari populasi, atau ini jumlahnya sebenarnya tidak harus seperti ini sih, ini tergantung juga kemampuan perusahaan itu untuk memelihara ternaknya. Mungkin saja yang dikeluarkan bisa 50% atau persentase yang lain. Nah, kemudian jantan juga ini sama, dia punya anak di beberapa wilayah. Untuk uji coba juga sama, apakah si jantan ini bagus atau tidak untuk sebagai pejantan. Dia hampir samalah sistemnya dengan yang domba tadi. Kemudian yang selanjutnya perbedaannya, kalau sapi perah atau sapi potong meskipun tadi sistem seleksinya hampir sama, tapi biasanya tujuannya yang beda. Kalau untuk sapi perah dia mengarah pada ternak murni atau yang homozigos, sedangkan untuk yang sapi potong biasanya dia disilangkan. Jadi hasilnya persilangan, dan karena yang diinginkan adalah heterozigositasnya. Nah, ini untuk seleksi ini, maaf ini harusnya tadi ya, seleksi ayam petelur. Kemudian ada juga nih kriteria seleksi pada ayam pedaging, ini silahkan dipelajari sendiri, nanti kita bisa diskusikan pada materi selanjutnya. Ini hanya sebagai pengenalan saja. Ini juga sama, kriteria seleksi pada domba, pada sapi perah. Ini nanti akan kita lebih bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini juga sama. Jadi sampai di sini kuliah kita kali ini. Untuk selanjutnya kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.